Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil Islam al-hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah dengan setinggi-tingginya pujian. Dialah Tuhan alam semesta, zat yang menguasai segala-galanya. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita beribadah dan memohon pertolongan. Puji syukur kepadanya atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita, sang uswah dan kudwah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Sahabat RRN TV yang Allah muliakan, keimanan seorang itu tidak menentu atau berubah-ubah. Kita sebagai seorang muslim, kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita. Ketika kita merasa tersesat, gelap, maka kita harus mencari jalan keluarnya atau penerang bagi jalan yang kita tempuh. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya ada 5 kegelapan dan 5 pula penerangnya. Lalu apa saja itu? Yang pertama, cinta akan dunia adalah suatu kegelapan dan penerangnya adalah takwa. Cinta akan dunia adalah kita lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan urusan duniawi ketimbang urusan akhirat. Cinta dunia sangatlah berbahaya, karena hamba yang cinta dunia akan melupakan akhirat. Orang yang mengejar dunia ibarat meminum air laut. Semakin dia meminumnya, maka akan semakin haus. Lalu, buat apa kita mengejar dunia? Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Harta, tahta, wanita, semuanya akan lenyap, hilang tak tersisa. Mau sebanyak apapun harta kita, mau setinggi apapun kedudukan kita, percuma. Mereka semua tidak akan ikut ke dalam liang lahat. Yang ikut ke dalam liang lahat hanyalah kain kafan, pakaian terakhir kita. Lalu yang akan dibawa ke akhirat hanyalah amal ibadah kita, amalan semasa kita hidup di dunia. Lantas, kenapa kita tergoda dengan hal yang fana, yang sewaktu-waktu akan hilang? Padahal Allah sudah menjanjikan hal yang lebih indah, lebih menarik dari dunia, yaitu surganya Allah yang jelas-jelas abadi. Dunia hanyalah tempat persinggahan. Dunia tempatnya mencari bekal. Dunia tempatnya mencari amal soleh untuk kelak di akhirat. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari cinta dunia? Jawabannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertakwa kepada Allah, hidup kita akan senantiasa bahagia. Lalu apakah takwa itu? Takwa adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kita fokus terhadap apa yang diperintahkannya, maka insya Allah kita tidak akan tergoda dengan perkara dunia. Yang ada hanyalah kita semakin dekat dengan Allah, dan urusan kita di dunia akan dijamin oleh Allah. Maka dari itu, sahabat RRN TV, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua, dosa adalah suatu kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Karena dalam hadis dikatakan, al-insanu makanul khoto wa nisyan. Manusia tepatnya salah dan lupa. Jadi wajar apabila kita pernah melakukan suatu kesalahan. Karena memang sudah menjadi kodratnya manusia. Namun yang membedakan antara dia dengan manusia yang lain adalah apakah dia akan menyesali perbuatannya dan memohon ampunan dari Allah, atau justru tenggelam ke dalam kemaksiatan yang ia perbuat. Karena seorang mukmin sejati adalah la yuldagul mu'min hujrin wahidin marrataini. Seorang mukmin tidak boleh tersengat dalam satu lubang 2 kali. Dosa adalah segala jenis larangan dari Allah yang dikerjakan oleh manusia, ataupun segala perintah wajib dari Allah yang tidak dikerjakan oleh manusia. Dosa dapat diperbuat karena adanya nafsu di dalam dirinya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Maka dari itu, agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita lakukan adalah dengan bertaubat. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya.
Taubat memiliki syarat. Ada 5 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah. Yang pertama, hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Artinya, yang mendorong kita untuk bertaubat adalah kecintaannya kepada Allah, pengagungannya terhadap Allah, harapannya untuk pahala disertai rasa takut. Langkah awal ini sangatlah penting karena ini murni datang dari hati bahwa kita akan bertaubat. Tidak ada sebab lain kecuali untuk memohon ampunan dari Allah. Lalu yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya dan luluh di hadapannya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Lalu yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Jika itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, karena ini merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya. Lalu yang kelima, yang terakhir, taubat itu dilakukan bukan pada masa penerimaan taubat telah habis. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada 2 macam. Yang pertama yang bersifat umum dan yang kedua yang bersifat pribadi. Yang bersifat umum, akan ada saat di mana seluruh manusia di muka bumi sudah tidak bisa diterima taubatnya, karena Allah sudah menutup pintu-pintu taubat. Kapan terjadinya? Nanti apabila kiamat telah tiba. Wallahu alam. Lalu yang bersifat pribadi. Yang bersifat pribadi itu ada kematian. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka sudah tidak bisa lagi untuk bertaubat. Maka dari itu, sahabat Raden TV, marilah kita sama-sama bertaubat sebelum ajal kita menjemput. Yang ketiga, kubur adalah suatu kegelapan dan penerangnya adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah hari kiamat tiba, manusia yang meninggal dunia akan melalui tahapan di alam kubur atau alam barzah. Alam kubur ini disebut sebagai pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Mereka yang berdiam diri di alam kubur bisa melihat keadaan alam dunia dan alam akhirat. Karena secara bahasa, kata barzah mengandung arti yaitu sekat. Selain diperlihatkan keadaan 2 alam, dunia dan akhirat, mereka yang ada di dalam juga ada yang mendapat balasan akibat perbuatannya di dunia. Sebab itu, ada istilah yang kita kenal sebagai siksa kubur. Maka dari itu, sahabat Raden TV, agar kita terhindar dari siksa kubur, hendaklah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah semasa kita hidup. Karena kalau kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Yang keempat, akhirat adalah suatu kegelapan dan penerangnya adalah amal soleh. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab amalan yang pernah diperbuat di dunia sebagai penentu apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Lalu amal seperti apa yang akan memasukkan kita ke dalam surga? Sudah jelas bahwa jawabannya adalah amal soleh. Jika semasa hidup kita selalu berbuat baik, maka insya Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Lalu tunggu apa lagi? Marilah kita berbuat baik dimanapun kita berada agar menjadi amal soleh kelak di akhirat. Lalu yang kelima, Shirathul Mustaqim adalah suatu kegelapan dan penerangnya adalah keyakinan. Jembatan Shirathul Mustaqim dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam, atau dibaratkan satu helai rambut dibagi 7. Ia adalah sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada yang melintas seperti petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat pada jembatan. Ada yang melintas seperti angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan normal, dan yang terakhir melintas adalah seseorang yang hangus terbakar api dan mengalami kesulitan di atasnya. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Semoga kita semua dapat melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat dan cepat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun Allah hanya memasukkan manusia ke dalam surganya apabila mereka memiliki keimanan atau keyakinan di dalam hatinya, meskipun itu hanya sebesar biji zarah. Betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Bersyukur kita diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita selaku umat Islam. Dan semoga amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah murni dari diri saya pribadi. Jalan-jalan ke Jayagiri, tidak lupa membeli markisa. Saya pamit undur diri dan selamat berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.